Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid, untuk mampu meluangkan waktu kita menghadiri ibadah salat Jumat secara berjamaah, mampu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat dengan keadaan yang sehat walafiat. Sungguh ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang-orang yang beriman telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sejatinya kita sebagai orang yang beriman juga harus menunaikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di Al-Qur'an banyak sekali disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian disusul dengan kata ittaqullah. Mengapa? Karena kita sejatinya orang-orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak luput dari itu, kita sebagai orang yang beriman harus tahu apa ciri-ciri orang yang beriman. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Maka dari itu, tema kali ini kita akan mengulik secara singkat, secara padat, secara jelas apa ciri-ciri orang beriman, yaitu yang diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita selaku hamba, hei orang-orang yang beriman, berbanggalah kamu, bersenang-senanglah kamu menjadi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aflaha, bukan menggunakan kata falaha. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwa kamu ketika menjadi orang-orang yang beriman itu pasti sangat bahagia, pasti sangat senang. Karena kata aflaha derajatnya lebih tinggi daripada kata falaha. Kata kabir lebih rendah derajatnya daripada kata akbar. Kata afdol derajatnya lebih tinggi daripada kata faddala yufaddil. Maka dari itu dalam ayat pertama ini Allah sudah menjelaskan kepada kita qad aflahal mu'minun. Kata qad ini merupakan kata yang benar-benar sungguh, tetapi tidak disertai dengan lam taukid, sehingga kita hanya diberikan kekhususan untuk orang-orang yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan qad aflahal mu'minun. Berbanggalah kamu, sungguh kalian akan berbangga ketika menjadi orang-orang yang beriman. Dengan apa? Ayat keduanya dijelaskan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mengerjakan ibadah salat 5 waktu secara khusyuk.
Tentu orang-orang yang beriman tetapi tidak bahagia itu hanya mengerjakan sholat tetapi ia tidak khusyuk. Mengerjakan sholat hanya sebagai formalitas kehidupan saja, sebagai formalitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disertai dengan keimanan yang penuh, tidak disertai ketakwaan yang penuh, dan juga tidak disertai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah sholat ini. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan dirinya daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa harus tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang masih berbuat dan berkata dengan perkataan atau perbuatan yang tidak berguna di dunia ini. Kemudian ayat keempat dijelaskan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini yang sudah kita kerjakan bersama di bulan Ramadan kemarin, di akhir bulan Ramadan kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang beriman itu pasti melakukan amalan yang satu ini adalah menunaikan zakat, terutama zakatul fitr. Dan ketika kita mampu atau mempunyai harta yang banyak, dan jangan lupa untuk dizakatkan berupa zakatul mal, yaitu zakat harta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat kelima, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman yang akan sumringah, yang akan berbahagia adalah orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya. Oleh siapa itu dijaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menjaga kemaluan kita dengan kecuali terhadap istri-istri yang kita miliki atau hamba sahaya yang kita miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Istri-istri kita bukanlah orang yang tercela ketika kita memperlihatkan aurat kita kepada istri-istri kita ataupun budak hamba sahaya kita. Tetapi di luar daripada syarat kedua itu, kita tidak diperbolehkan untuk membuka aurat kita. Walladzina hum li furujihim hafizun. Sehingga kita mampu, sehingga kita diharuskan untuk menjaga kemaluan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya, famani batagha wara'a zuhurihim famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa di balik larangan itu dan ia masih mengerjakannya, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan batasan kepada kita bahwa kita dilarang untuk menunjukkan aib-aib kita, dilarang untuk menunjukkan aurat-aurat kita. Tetapi ketika kita masih melakukannya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman ibtagha adzalika faulaika humul adun. Kita termasuk orang-orang yang adun, orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri orang yang beriman yang ke-8 menurut surah Al-Mu'minun ini adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang mampu memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman yang akan tenang hidupnya, yang akan sumringah hidupnya, yang akan mendapatkan keberhasilan di dunia maupun di akhirat, yaitu orang-orang yang mampu menepati janji dan juga amanah-amanahnya. Bagaimana jika tidak? Maka hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ayatul munafiqi salatah, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Maka ia termasuk orang-orang yang munafik, kata Nabi SAW. Siapa saja? Idza haddatsa kadzaba, ketika ia berkata selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika ia diberikan janji, ketika ia menunaikan janji, ia berkhianat terhadap janji itu, ia tidak menepati janji itu. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khana,
Ketika ia diberikan kepercayaan, dia menyalahgunakan kepercayaan. Dia berkhianat terhadap kepercayaan itu. Maka ayat dan hadis ini saling berkesinambungan bahwa bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berintrospeksi diri untuk menjadi orang-orang yang beriman. Salah satunya tidak mengingkari janji dan juga tidak berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita untuk salat dengan cara yang khusyuk, dan di ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat kita. Jadi di awal disebutkan dengan kata salat dan di akhir juga disebutkan dengan kata salat. Kenapa? Di dalam surat Thaha dijelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, fa'budani wa aqimis salata li dzikri, maka sembahlah aku dan jadikan salat itu untuk mengingatku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Di ayat 11-nya dikatakan alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman ini akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini menerangkan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang beriman yang akan tenang hidupnya di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, menunaikan perintah dan menjauhi segala larangan dengan tuntutan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum wa minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إلى جماعة الخلاصة في هذا الخطبة هي كيف يمكننا كمؤمنين التصريف كما هو موضح في سورة المؤمنون في آية 1 حتى 11. بدأ من حافظ الخشوع الصلاة حتى نستطيع أن نكون من ورثة الجنة من ورثة الجنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في يوم الآخر. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين على اليهود الغاصبين على اليهود الظالمين على اليهود الغافلين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا قوي يا متين يا قوي يا متين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Oh